Assalamualaikum. Mang Ade, Assalamualaikum. sehat Mang Ade ya. Gimana kabar? Kabar Mang Ade, alhamdulillah sehat-sehat saja. Sehat. Alhamdulillah juga sehat Alhamdulillah sehat. Makanya saya ada di sini karena kalau sakit saya di klinik. Karena saya lebih memilih yang lebih murah. Nih, sempat ada beberapa pemberitaan yang kurang enak ya, yang sempat menimpa Mang Ade. Ya. Dengan semua pemberitaan yang lagi rame, bagaimana perasaan Mang Ade? Mang Ade, saya melihat berita yang sedang menimpa terhadap diri Mang Ade menganggapnya ini adalah sebuah perjalanan. Iya. Perjalanan yang mungkin harus dilewati karena setiap manusia itu menghadapi perjalanan dan menghadapi masalah-masalah dan harus dihadapi dari secara ikan hiu makan permen, secara gentleman. Oke. Kita bisa mengambil dari kesimpulan dan juga kesinisan netizen ya, bahwa ini adalah perjalanan. Mungkin ini adalah ujian untuk Mang Ade. Tapi beberapa waktu lalu Mang Ade sempat mengupload di sebuah media yang tidak akan saya sebutkan, yaitu Instagram. Mang Ade berkata berhenti menjadi seorang artis. Bahwasanya orang tua dulu pernah mengatakan ucapan adalah doa. Nah, coba diklarifikasi. Kenapa Mang Ade bisa mau berhenti dari keartisan? Sedangkan itu adalah cita-cita Mang Ade. Berarti kalau orang Jerman mengatakan komeok memeh dipecok. Belum apa-apa Mang Ade udah mundur. Coba. Mungkin kemarin tuh situasional Kang Sule. Manusiawi. Manusiawi karena Mang Ade tertekan sekali. Karena kalau itu ditimpakan kepada Mang Ade baik-baik saja. Betul. Seberat apapun masalahnya, Mang Ade akan berdiri tegak dan Mang Ade sudah tahu konsekuensinya. Apa yang memutuskan Mang Ade untuk berhenti dari keartisan pada waktu itu? Mungkin itu hanya Gurauan saja? bukan gurauan, tapi di tengah Mang Ade kegalauan itu, daripada Mang Ade dikejar-kejar terus sama, ya maaf, ada yang datang ke rumah maksudnya, ada media datang ke rumah. Mang Ade Tapi kan, itulah selebritis, artis itu. Di mana-mana pasti akan dikejar oleh wartawan. iya, datang ke Mang Ade lagi bikin lagu di Soreang, datang ke Kosami ke Cipaera. Mak waktu itu bikin lagu di mana? Nggak, maksudnya itu Kita santai aja, kita santai aja. Datangnya ya, ke Sima, ke Mama Ade, Simanya nggak bisa tidur. Jadi Mak Ade teh, kalau Mak Ade mah bisa aja kuat, tapi kan Sima, Mak kalau nggak ada berita dari omongan Abi itu jangan dipercaya. Hanya Abi ya yang bisa dipercaya. Nu asli nama kieu. Mungkin dunia entertainment mah seperti ini, Mak. Mungkin Mak Ade sekarang dikenal. Alhamdulillah Mak Ade. Berarti bukan karena hujatan dari netizen Mang Ade mundur dari keartisan, tapi melihat Mak yang tertekan. Oh iya, ya sekali. Siapa waktu itu yang menekan Mak? Bukan menekan maksudnya, jadi ada yang ke rumah nanya-nanya Mang Ade dan mengorek keterangan dari emak. Makan tidak tahu apa-apa. Itu maksudnya, itu yang membuat saya berat dan mungkin daripada masa diganggu itu hanya mungkin. Tapi udah dicabut lagi omongan Mang Ade yang keluar, yang udah nggak mau jadi artis. Mang Ade itu tidak pernah Mang Ade artis, nggak pernah maksudnya, walaupun Mang Ade mundur juga kan, Mang Ade bukan artis itu maksudnya. Tapi semua orang tahu kalau sudah anclub di dunia entertain, terjun di dunia entertain, berarti Mang Ade udah menjadi seorang artis. Ingat nggak kata-kata saya waktu dulu? Ingat maksudnya. Ya kan? Ya, waktu awal Mang Ade bilang, gimana nih? Gimana nih? Ya saya kasih pendapat Mang Ade, lebih tinggi perjalanan Mang Ade pasti akan lebih kencang angin itu akan meniup. Ini belum setai kukunya ibaratnya gitu. Ya, belum masih kecil itu. Tapi Mang Ade sudah memberikan keputusan yang saya keluar dari artis. Padahal orang netizen tahu Mang Ade itu adalah seorang selebgram dan menjadi selebritis karena sudah masuk ke dunia televisi nasional. Gitu. Jadi kalau bisa sih saya menyarankan sebagai sahabat, sebagai keluarga dicabut lagi lah. Takutnya ini adalah ujian yang besar dari Yang Maha Kuasa untuk Mang Ade. Gitu. Ya mungkin kalau orang-orang menganggap Mang Ade sebagai selebriti atau selebgram atau apa, ya mungkin Mang Ade kemarin maksudnya di sini juga klarifikasi mungkin tidak mundur, tapi ya kalau nggak ada yang manggil Mang Ade nggak bakalan datang. Tapi kalau ada yang manggil Mang Ade datang gitu aja. Oke, berarti Mang Ade tidak mundur. Berarti itu gurauan saja ya? Ya, Mang Ade tidak mundur Mundur di depan Mang Sule, senior Mang Ade yang Mang Ade sangat hormati, yang Mang Ade sangat percayai, dan Mang Ade terbuka apa saja buat Mang Sule ini. Mang Ade yang kemarin itu mungkin
bukan mundur, tapi kalau nggak ada yang ngundang mah mana mungkin Made kurunyong mereka imahna misalkan. Nggak mungkin begitu kan, nggak diundang juga. Enggak, tapi Mang Ade bilang bahwa Mang Ade saya akan mundur dari keartisan. Itu harus mengakui hal itu. Benar atau enggak? Benar ya? Mengakui Mang Ade. Nah sekarang kan Mang Ade udah diundang-undang lagi, berarti otomatis Mang Ade jadi artis lagi. Iya dong. Ya, maksudnya. Kalau memang Mang Ade mau sudah berhenti jadi artis, seorang artis, siapapun yang mengundang jangan terima. Siap. Benar nggak? Benar maksudnya. Ya. Logika. Ya. Jadi jangan merasa bahwa kita ini tidak melakukan sesuatu hal, tapi dilakukan tanpa sadar. Kita juga memaklumi dalam hal ini karena ya manusiawi, Mang Ade juga seorang manusia. Saya melihat, mempelajari semuanya. Saya sih berharap ini adalah sebuah pelajaran Mang Ade untuk Mang Ade. Jangan jadi membuat sebuah ketersinggungan. Lamun cek kasar nama orang Sunda ulah pundungan gitu kan. Sampai-sampai Kang Deddy Mulyadi telepon saya. Kunaon eta si Ade pundungan kitu jadi artis teh ieu teh ujian cenah teh Allah. Lebihkan kaki itu coba. Padahal saya bukan siapa-siapanya Mang Ade, tapi saya diteleponin. Pak Haji Mali sampai datang ke rumah. Pak Haji Bolot sampai saya berdebat gara-gara masalah Mang Ade, saya pas saya ajeng Bolot karena Bolot tengah denge. Coba bayangin. Gitu. Ini sampai-sampai channel YouTube Mang Ade juga hilang katanya karena di report sama netizen. Bener nggak? Ya. Ya benar ya. Tapi semua yang sudah Mang Ade jalani, apakah itu menjadi pelajaran buat Mang Ade? Sebetulnya sepele sih. Saya ngobrol sama Mali gini. Saya juniornya Bang Mali. Bang Mali senior. Artinya etika dalam berkomedi boleh, lucu sebetulnya. Itu kalau misalkan Mang Ade ngobrol dulu dengan Bang Mali. Karena mungkin Bang Mali tidak seperti saya yang ibaratnya tahu Mang Ade dari Instagram, dari YouTube, Facebook, dan yang lain-lain. Mungkin itu. Jadi Bang Mali mengapa? Ini siapa? Kok gini? Kok berani? Nah itu, intinya itu. Saya terangkan, Mang Ade itu kan orang yang begini-begini. Dulu pernah, gitu. Harusnya briefing. Itu yang kata-kata yang dari Pak Haji Mali. Tapi dia menyampaikan, tolong sampaikan ke Mang Ade Londok, tidak jadi masalah untuk hal itu, cuma jadikanlah pelajaran. Dan bilang, jangan pundungan katanya. Ini cobaan buat Mang Ade terus katanya, semangat terus, kerja keras terus, jangan takut. Nah, artinya anggaplah, berarti kalau kita berpikir positif Mang Ade, semua netizen itu sayang sama Mang Ade. Kalau mereka nggak sayang, nggak mungkin mereka akan komentar yang tidak baik sama Mang Ade. Ambil positifnya aja itu. Nah, YouTube, kembali tadi ke YouTube. Jadi sekarang YouTube Mang Ade gimana ini? Sampai di report sama ini? Itu kemarin Mang Ade ada ketemu sama seseorang yang mau membantu Mang Ade. Katanya ini di report sama 13.500 akun. Mang Ade kenapa tidak langsung berbicara atau tidak banyak statement tentang YouTube, tentang klarifikasi di akun Mang Ade? Nggak, karena Mang Ade begini, kalau Mang Ade memikirkan suatu hal yang membuat Mang Ade jadi rudet, Mang Ade mau berkarya Mang. Mang Ade meningkatkan berkarya, dah itu mah YouTube bakal lagi boga. Santaikeun we. Mang Ade kan gitu. Kayak pasti aya jelema anu datang ka Mang Ade anu pasti itu ada jalan keluarnya. Mang Ade yakin kadinya geuning. Allah pasti mere jalan ka Mang Ade. Eta unggul anu masih diyakini ke Mang Ade. Setiap kejadian anu ka Mang Ade, ya monggo silahkan, mongga. Nah suatu saat juga Mang Ade, insya Allah masyarakat mengerti Mang Ade teh tidak seperti yang dipikirkan oleh semua orang saat ini. Jadi sekarang jadi tukang jahit lagi? Mang Ade ke Kosambi, tapi kan tukang jahit Mang Ade kan masih punya mesin. Dijalankan sama teman Mang Ade, sama Iman Bancet di Kosambi. Berarti artis tetap dijalanin? Artis masih dijalanin. Artisnya maksudnya misalkan masuk TV maksudnya. Artis itu adalah seni. Berarti Mang Ade itu orang seni. Artinya kalau orang seni, kita perilaku dan hati juga harus nyeni gitu. Berarti tetap Mang Ade seniman ya hari ini? Artis. Mang Ade seniman. Mang Ade artis, Mang Ade masih bikin lagu, udah 3 single. Mang Ade masih kena siaran langsung. Itu yang membuat Mang Ade hidup itu siaran langsung di Instagram, di YouTube, di Facebook. Itu membuat Mang Ade berdiri tegak dan masih sekarang daripada sebelum kejadian sama itu sama ini, endorse lebih mengalir deras ke Mang Ade karena efek dari semua ini. Mang Ade sering tampil di TV, endorse semakin kencang. Terima kasih semuanya rakyat seluruh Indonesia Nusantara. Ikan hiu makan tomat. Thank you very much. Oke. Nah, itu berarti kan kalau kita ambil hikmahnya, artinya walaupun banyak yang menghujat dan yang lain-lain, endorse tetap kencang. Sangat kencang, lebih maksudnya.
Lebih kan? Lebih, nah betul. itu Ada berarti poin. itu bersyukur. Jadi tekudu live orang mundur, udah tekudu gitu. Ya, adanya apa erek deh nyende mundur gitu. Gara-gara Mau ngobrol, lah, aya gara-gara teh. ngobrol jeung Sule di pepatahan ku Sule, urang mundur jadi tukang jahit misalnya. Teu, abi terus ngan mendapat pencerahan mah. Da pencerahan teh kudu ada orang yang dipercaya, kudu ada orang yang difigurkan. Kebetulan Mang Sulaiman da figur ti baheula kitu Mang Ade can jadi naon maksud jadi figur. Ya tapi di bejaan tengah denge ku urang mareto. Ya mun. Jadi napan kejadiannya kieu gitu. Ya udah itu masa lalu ya. Oke, sampai sempat guys Mang Ade ini diteror. Gimana itu bentuk terornya? Teror asin apa teror apa? Makasih guys. Untuk teror Made tidak ambil pusing karena Made teror teh naon sih da syukur nelpon urang ti anu yang kumanya geus aya nu ngatur. Wah, Mang Ade mah hidup di jalanan terus ieu nya. Maksudna teu sieun kumaha kieu. Jelema teh naon maksudna wah gente jauh ngomong teu paruh. Nah, itulah selebritis Mang Ade. Ya. Orang bebas berkomentar, orang bebas beropini. Tergantung kita menyikapinya. Artinya gini, kayak jangan sampai kita misalkan lagi live ada orang yang ngata-ngatain di blog. Nggak usah, biarin saja. Karena bentuk seperti itu, saya pengalaman ya. Pengalaman udah mau 18 tahun di dunia entertain. Banyak sama. Si Sulema kieu, si Sulema gitu, si Sulema kieu. Punten Mang Sule kelas kedap. Upami ku abis teu di blog, misalkan kieu, itu bisa jadi penggiringan opini. Mula-mulanya sedikit. Karena orang segelintir orang, kayak akun bazar itu, ada 3-4 orang yang menggiring opini kepada netizen Mang Ade, Mang Ade Pramade. Ya. Berpikir lagi Mang Sule. Ya, maksudnya misalkan ngomong sombong sama Mang Ade. Nah, terus ke Mang Ade di blog. Sedangkan di Instagram itu banyak orang yang nonton. Hah, nulis sombong unggul di blog. Kumaha bisa ngewa kabeh. Biarin aja, biarin, nggak usah di blog-blog, biarin. Terkecuali kalau misalkan terornya itu udah misalkan, wah Sule ini mau Sule lu gua bunuh lu gara-gara lu ngelawak lu lucu misalkan, gua bunuh lu misalkan. Nah, baru itu mah jangan di blog, ambil akunnya, laporkan kepada yang terkait. Gitu aja Mang Ade. Siap. Gitu ya. Oke, ini banyak komen juga karena Mang Ade suka ngomong kasar. Ya. Hah? Ini sebelum tanggapannya. Pernah tuh saya ngomong ke Mang Ade. Kantos Mang Sule. Nah, Mang Ade, nih Mang Ade kan terkenalnya dari kata kasar gitu ya. Tapi menurut bagi saya, kasar dalam arti goblok itu titik cekang Budi Dalton teh mah. Enggak kasar, tapi enggak semuanya. Karena kalau di lingkungan Mang Ade di daerah Sunda, orang akan memakluminya. Tapi kalau sudah masuk ke dunia entertain yang lebih luas lagi, mungkin orang akan berpikiran beda. Ya. Coba Mang Ade cari yang lain. Benar nggak saya ngomong begitu ya? Ya? Alhamdulillah, artinya omongan saya benar. Gitu. Nah, gimana tanggapan Mang Ade ketika banyak orang komentar kalau Mang Ade ini omongannya kasar? Kalau saya mah pasti memaklumi dah. Mang Ade mah gitu jelemana. Ya. Tanggapan Mang Ade tentang Mang Ade suka ngomong kasar memang benar. Mang Ade udah beberapa kali klarifikasi di semua ada beberapa di televisi di itu Mang Ade berjanji Mang Ade mungkin untuk ngomong kasar kayak yang begitu-begitu mungkin Mang Ade agak dikurangi atau hanya menukat caletot misalkan hanya 2-3 kali, tapi Mang Ade kedepannya mungkin tidak akan ngomong begitu lagi dan mungkin akan diganti. Tapi banyak juga Mang Sule yang begini, Mang Ade bukan Mang Ade kalau jadi lemes ngomongnya jadi halus. Mang Ade ini bukan Mang Ade jadi diri sendiri. Tak bisa lur, urang geus dikenal di nasional. Urang mah mungkin ngomong gitu wae, urang kudu aya saeutik gitu. Tapi Mang Ade eta teh harga jual mah teh di dinya keun bae ada deterjen ngomong gitu. Lur urang mah bisa hampura. Jadi Mang Ade berusaha Mang Sule jadi ngomong gitu. Jeung Mang Ade oge mau klarifikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia Nusantara dimanapun Anda berada, Mang Ade mohon maaf atas kemarin Mang Ade ngomong kasar di kayak iklan Odading ada begitu ngomong itu. Mang Ade mohon maaf itu menjadi viral. Mang Ade mohon maaf kepada para ibu seluruh Nusantara, para ibu, para bapak yang punya anak kecil. Mang Ade mohon maaf, mungkin itu berpengaruh bagi anaknya. Mang Ade sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mang Ade sangat menyesal dan itu mungkin viral dan Mang Ade sekarang di sini. Mang Ade mohon maaf. Mang Ade berjanji kedepannya Mang Ade akan ngomongnya hal yang halus-halus saja dan
ya mungkin Mak Ade bikin lagu supaya Mak Ade tidak ke kesana kemari dan mungkin Mak Ade akan menjadi lebih baik lagi. Doakan Mak Ade, hatur nuhun, terima kasih. Yang dipetik dari obrolan ini ya, yang pertama adalah memang manusia itu tidak luput dari lupa. Maka tugas kita adalah saling mengingatkan. Mengingatkan kepada diri kita sendiri, baru kita mengingatkan kepada orang lain. Yang kedua, dalam berucap, ketika kita melangkahkan kaki 1 langkah, pikiran kita harus 3 langkah. Artinya berpikir kembali atau disaring kembali. Tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Mak Ade nih support dari keluarga Ma dan orang-orang terdekat Mang Ade? Support dari Mama tetap menjadi Mamang Ade karena tahu Ya Mang Ade. tetaplah, masa jadi emak gua. Tetap seperti kepada Mang Ade dari dulu, terus dari keluarga juga tetap mendukung Mang Ade walaupun ada sedikit kayak yang dulu yang di Tasik mah beda lagi Mang. Mang itu Mang Ade kenapa? Mang Ade kunaon? Mang Ade hariwang, ngahariwangkeun. Ya sampai Teteh juga ke sini. Mang Ade udah we sih mah bawa ka Tasik engke kalem bae cing beda. Kalem di daerah ngan ieu sakur kieu. Nya mudah hatur nuhun pisan untuk support Mang Ade, terutama warga Jawa Barat anu tos ngarti Mang Ade siga kumaha. Dan Mang Ade madep pokoknya pang di manapun Anda berada. Hatur nuhun pisan, madep. Oke, jadi banyak pelajaran ya Mang Ade ya yang Sangat, Mang Ade sangat ambil. Ya. Ambil positifnya, Ya. lempeng aja. Kurang mah kudu ciga bagong, lempeng we teu kudu lihat sana sini. Yang Ya. penting kita bisa memperbaiki kesalahan Ya. kita yang sudah dilakukan. Ya, Toh Bang Mali juga udah memaafkan, Ya, udah. artinya Bang Mali juga Mang Mali yang sehat, Pak Haji Mali yang sehat tadi Mang Ade. sehat, alhamdulillah. Tadi juga telepon. Bang Ade sedih atau merasa bersalah nggak melihat emak yang nggak bisa tidur sampai memikirkan Bang Ade dengan masalah ini? Saya sih bisa merasakan ya, seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, betapa sedihnya melihat anaknya yang dihujat, yang wah dimaki-maki, tanpa mereka itu mungkin tidak tahu Mang Ade yang sebenarnya Mang Ade tuh nggak ada niat sebetulnya untuk seperti itu. Mang Ade hanya ingin bercanda. Mungkin Mang Ade ingin lebih dekat lagi dengan Bang Mali. Mungkin kesalahannya sedikit adalah mungkin Mang Ade kurang berkomunikasi dengan Bang Mali. Bang Mali, mohon maaf nih kalau misalkan ada lawakan saya yang kurang baik sebelum melawak gitu. Ya. Nah, gimana Mang Ade? Merasa bersalah atau sedih nggak ketika melihat emak sedih nggak bisa tidur gara-gara mikirin Mang Ade? Sangat sedih sekali, Mang Ade sangat terpukul sekali, terutama kalau mendengar emak nggak bisa tidur sampai dibawa sama kesoreang sama Mang Ade. Ya itu tadi mungkin Mang Ade sangat sedih karena tidak pernah terbayangkan menyakiti ibu seperti itu sudah dosa sebenarnya menyakiti ibu Mang Ade. Ya tapi Mang Ade sangat menyesal, sangat sedih sekali. Pokoknya mah campur aduk Mang itu mah kamari mata Mang Ade keluar ucapan ya udahlah kalau misalkan rakyat Indonesia tidak menginginkan Mang Ade mah. Kemarin itu kan Mang Ade juga sampai ada emosi lah itu gitu. mah ya. Keluar itu karena melihat ibu itu kan air saya mah nggak kuat lah. Rek itu batur Pak Duli soal ini mah mun aya mah digelutan cek bari bahasa ngarek itu mah. Naon sih maneh? Kayak nung urang gitu. Jadi mungkin itu yang membuat Mang Ade mundur dari keartisan karena melihat emak yang begitu tertekan ya. Mata tertekan kemarin ya sih dah abi nuju di sorang dah sering kalau kan ada lagu Kang Sule abi teh. Jadi ya mungkin itulah yang membuat Mang Ade tuh pengen ya udahlah kalau memang tidak menginginkan menjadi artis, udahlah walaupun kata-kata itu sebetulnya menyerah sebetulnya ya. Oke, katanya Bang Ade ini sudah ketemu juga dengan Pak Mali ya, Pak Haji Mali dan Pak Haji Bolot ya. Mohon. Apa aja yang Mang Ade sampaikan ke Pak Haji Mali? Mang Ade langsung saja to the point, sebagai Mang Ade mungkin yang bersalah langsung minta maaf, dan sebagai kepada orang tua Mang Ade langsung minta maaf, dan sebagai Mang Ade junior minta maaf kepada senior dan atas kesalahan Mang Ade yang pernah dilakukan kepada Bapak Haji Mali. Mang Ade mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Sekali lagi Mang Ade salah, Mang Ade nggak membela diri, Mang Ade salah. Bapak Mali, Mang Ade mohon maaf. Bapak Haji Mali, Mang Ade mohon maaf. Kepada seluruh bangsa Indonesia juga Mang Ade mohon maaf atas ucapan yang kasar Mang Ade yang pernah diucapkan sama Mang Ade. Mang Ade mohon maaf. Mang Ade berjanji kedepannya Mang Ade akan lebih baik lagi. Mang Ade akan berusaha lebih baik lagi. Apa yang disampaikan